Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, ketemu lagi sama aku, Dinia Danisa. Nah, kali ini aku masih membahas materi kuliah dari lingkungan bisnis. Untuk kali ini, aku bakal ngebahas materi dari monopolistik dan oligopoli. Untuk itu, mari kita simak materinya. Maksimalisasi keuntungan di bawah persaingan tidak sempurna. Sangat sedikit pasar dalam praktiknya yang dapat diklasifikasikan sebagai persaingan ekstrem, monopoli, dan persaingan sempurna. Dalam ranah persaingan tidak sempurna, seperti yang kita lihat, ada dua jenis persaingan tidak sempurna, yaitu persaingan monopolistik dan selanjutnya, kompetisi monopolistik. Persaingan monopolistik lebih dekat ke ujung kompetitif spektrum. Hal ini paling baik dipahami sebagai situasi di mana ada banyak perusahaan yang bersaing, tetapi di mana-mana masing perusahaan tetap memiliki beberapa tingkat kekuatan pasar, sehingga disebut kompetisi monopoli. Setiap perusahaan memiliki beberapa keleluasaan untuk menetapkan harga untuk produknya. Keseimbangan pasar terdapat dua macam nih teman-teman. Ada lari jarak pendek. Berapa banyak laba yang akan dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek bergantung pada kekuatan permintaan, posisi dan elastisitas kurva permintaan. Semakin ke kanan kurva permintaan relatif terhadap kurva biaya rata-rata, dan semakin tidak elastis kurva permintaan, semakin besar laba jangka pendek perusahaan. Nah, selanjutnya adalah jangka panjang. Equilibrium jangka panjang akan tercapai bila hanya laba normal yang tersisa, bila tidak ada lagi insentif bagi perusahaan baru untuk masuk pada output lain manapun lebih besar dari AR, dan dengan demikian laba yang dihasilkan lebih kecil dari normal. Keterbatasan model. Ada berbagai masalah dalam menerapkan model persaingan monopolistik ke dunia nyata. Yang pertama, ada informasi mungkin tidak sempurna. Yang kedua, perusahaan cenderung berbeda satu sama lain. Yang ketiga, perusahaan yang sudah ada mungkin menghasilkan keuntungan supranormal. Yang terakhir, salah satu masalah terbesar dengan model sederhana yang diuraikan di atas adalah model tersebut berkonsentrasi pada keputusan harga dan keluaran. Untuk selanjutnya nih teman-teman, membandingkan persaingan monopolistik dengan persaingan sempurna. Perbandingan dengan persaingan sempurna. Asumsi penting di sini adalah bahwa perusahaan akan memiliki kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LIEC yang sama dalam kedua kasus tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat disimpulkan terdapat dua prediksi tentang persaingan monopolistik. Pertama, lebih sedikit yang akan dijual dan dengan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir, perusahaan tidak akan berproduksi dengan biaya paling rendah. Selain itu, konsumen dapat memperoleh manfaat dari persaingan monopolistik dengan memiliki variasi produk yang lebih banyak untuk dipilih. Selanjutnya, ada perbandingan dengan model. Argumen di sini sangat mirip dengan argumen ketika membandingkan persaingan sempurna dan monopoli. Selanjutnya, ada oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya beberapa perusahaan di antara mereka berbagi sebagian besar industri. Akan tetapi, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur industri di bawah oligopoli dan perbedaan signifikan serupa dalam perilaku perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan produk yang hampir identik, misalnya logam, bahan kimia, gula, dan bensin. Akan tetapi, sebagian besar oligopolis menghasilkan produk yang terdiferensiasi, misalnya mobil, sabun bubuk, minuman ringan, dan peralatan listrik. Terdapat dua fitur utama oligopoli. Yang pertama, hambatan masuk, dan yang terakhir, saling ketergantungan perusahaan. Persaingan dan kolusi. Oligopoli kolusif. Ketika perusahaan di bawah oligopoli terlibat dalam kolusi, mereka mungkin menyepakati harga, pangsa pasar, pengeluaran iklan, dan lain-lain. Kolusi semacam itu mengurangi ketidakpastian yang mereka alami.
Selanjutnya ada kartel. Perjanjian kolusi formal disebut kartel. Kartel akan memaksimalkan keuntungan jika bertindak seperti monopoli kurva permintaan. Pasar total ditujukan dengan kurva MR, pasar yang sesuai. Kurva MC, kartel adalah jumlah horizontal, dan kurva MC, para anggotanya. Selanjutnya, kolusi diam-diam. Salah satu bentuk kolusi diam-diam adalah di mana perusahaan mempertahankan harga yang ditetapkan oleh pemimpin yang mapan. Pemimpin mungkin perusahaan terbesar, perusahaan yang mendominasi industri. Ini dikenal sebagai kepemimpinan harga perusahaan yang dominan. Faktor-faktor yang mendukung kolusi antar perusahaan, baik formal maupun diam-diam, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk berkolusi jika kondisi berikut berlaku. Hanya ada sedikit perusahaan, semuanya dikenal satu sama lain. Mereka saling terbuka mengenai biaya dan metode produksi. Selanjutnya, mereka memiliki metode produksi lain dan biaya rata-rata yang serupa, sehingga cenderung ingin mengubah harga pada saat yang sama dan dengan persentase yang sama. Selanjutnya, mereka menghasilkan produk serupa dan dengan demikian dapat lebih mudah mencapai kesepakatan harga. Selanjutnya, ada perusahaan yang dominan. Ada hambatan yang signifikan untuk masuk sehingga hanya ada sedikit ketakutan akan gangguan perusahaan baru. Yang terakhir, pasar stabil jika permintaan industri atau biaya produksi berfluktuasi secara real. Secara real, akan sulit untuk membuat kesepakatan. Sebagian karena kesulitan dalam memprediksi dan sebagian lagi karena kesempatan seringkali harus diubah. Materi selanjutnya ada oligopoli non-kolusi. Asumsi tentang perilaku saingan. Ada 3 macam nih. Yang pertama, ada asumsi bahwa saingan menghasilkan kuantitas atau model Carnot. Salah satu asumsinya adalah bahwa saingan akan menghasilkan sesuatu yang khusus kuantitas. Ini kemungkinan besar ketika pasar stabil dan saingan telah memproduksi jumlah yang relatif konstan selama beberapa waktu. Yang kedua, asumsi bahwa pesaing menetapkan harga tertentu atau model benchmark. Asumsi alternatif adalah bahwa perusahaan saingan menetapkan harga tertentu dan menaatinya. Skenario ini lebih realistis ketika perusahaan tidak ingin mengecewakan pelanggan dengan perubahan harga yang sering atau ingin menghasilkan katalog yang menentukan harga. Tugas seorang oligopolis tertentu adalah memilih harga dan kuantitasnya sendiri berdasarkan harga yang ditetapkan oleh para pesaingannya. Yang terakhir, asumsi kurva permintaan yang bengkok. Pada tahun 1939, sebuah teori oligopoli non-kolusif dikembangkan secara bersamaan di kedua sisi Atlantik, di Amerika Serikat oleh Paul Zweig dan di Inggris oleh R.L. Hale and C.G. Hitch. Ini teori permintaan tertekuk sejak itu mungkin menjadi paling terkenal dari semua teori oligopoli. Pada asumsi tersebut, setiap oligopoli akan menghadapi kurva permintaan, yaitu bengkok pada harga dan output saat ini. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan penjualan yang besar karena pelanggan beralih ke pesaing yang harganya relatif lebih rendah. Selanjutnya, teori permainan. Teori permainan adalah cara memodelkan perilaku dalam situasi strategis di mana hasil untuk individu atau perusahaan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh orang lain. Ekonom menggunakan teori permainan untuk memeriksa strategis yang baik yang dapat diadopsi perusahaan untuk setiap asumsi tentang perilaku saingannya. Teori permainan memiliki 2 game. Yang pertama, game 1 langkah. Game permainan yang paling sederhana adalah permainan 1 gerakan atau periode tunggal. Sebagai permainan bentuk normal, misalnya 2 atau lebih perusahaan menawar kontrak yang akan diberikan kepada penawar terendah. Game permainan 1 periode memiliki hasil yang dapat diprediksi, tidak perlu asumsi apa yang dibuat masing-masing perusahaan. Game itu dikenal sebagai game strategi. Yang kedua, game multigerak. Game multigerakan yaitu perusahaan akan beraksi terhadap apa yang dilakukan pesaing mereka.
dan akan bereaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Game multigerakan dikenal sebagai game berulang atau game bentuk eksklusif. Salah satu permainan berulang yang paling sederhana adalah tit for tat. Disinilah perusahaan akan memangkas harga. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan? Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.